Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat karunia dan nikmatnya. Sore ini melanjutkan pelajaran kita mempelajari bahasa Arab, berkenalan dengan bahasa Arab bersama kitab Muqaddimah Mukhtarah. Insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-8 insyaallah. Baik Bapak-bapak dan ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ke-8 halaman 132 masih berkaitan dengan fiil, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah mengenal fiil itu apa. Fiil adalah kata kerja. Kemudian fiil itu ada yang menunjukkan masa lampau disebut dengan fiil madhi. Kemudian ada pula yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang disebut dengan fiil mudhari'. Dan yang ketiga ada fiil amr, namanya fiil perintah. Setidaknya kita tahu nama-namanya, fiil madhi, mudhari' dan amr. Nah, sore ini masih berbicara tentang fiil. Itu kita akan melihat fiil ditinjau dari subjeknya. Jadi target pembelajaran kita itu hanya sekedar mengenal saja, mengenal istilah-istilah saja. Adapun untuk pendalaman dan lain sebagainya nanti. Ya. Bapak dan ikhwah sekalian rahimakumullah. Kita punya dua contoh. Ya, misalnya saya buatkan contoh. Contoh yang pertama adalah kataba Ahmadu ad-darsa. Kataba itu artinya menulis, ya, atau langsung kita terjemahkan Ahmad nama orang, kemudian ad-dars itu artinya pelajaran. Jadi Ahmad telah menulis pelajaran. Atau langsung aja Ahmad menulis pelajaran. Jadi ad-dars itu artinya pelajaran, kataba artinya menulis. Dengan contoh yang kedua adalah kutiba ad-darsu, yang artinya adalah pelajaran itu telah ditulis. Kalau yang tadi Ahmad telah menulis pelajaran. Nah, Bapak-bapak dan ikhwah sekalian perhatikan ke papan tulisnya. Kita punya dua kalimat. Kalimat yang pertama, kataba Ahmadud darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Sedangkan yang kedua, kutibad darsu. Pelajaran itu telah ditulis.
Kira-kira dari contoh yang ada di sini, apa yang bisa kita ambil? Kita bisa mengetahui dari contoh yang pertama, siapa yang menulis pelajaran? Ahmad. Dari contoh yang kedua, siapa yang menulis pelajaran? Tidak diketahui. Kalau yang pertama diketahui, siapa yang menulis? Nah, Ahmad itu namanya, kalau dalam bahasa kita apa? Pelakunya. Kan Ahmad yang menulis, subjeknya. Sedangkan yang kedua tidak disebutkan subjeknya, tidak diketahui. Nah, tidak diketahuinya ini kan banyak sebabnya. Bisa jadi karena memang tidak tahu, atau memang karena sudah terlalu tahu. Nanti akan kita lihat contohnya. Atau karena takut misalnya. Ini siapa yang makan? Kalau kita bilangin orangnya, ini marah nanti. Kita takut sama dia. Maka kita sembunyikan. Ya. Dan banyak sebabnya. Di dua contoh ini ada fiil. Fiilnya yaitu kataba ini. Ini fiilnya fiil madi ya. Dua fiil ini sama-sama fiil madi, menunjukkan waktu telah lalu, tapi dia berbeda dari segi diketahui atau tidak diketahuinya pelakunya yang melakukan pekerjaan tersebut. Kalau yang pertama, siapa yang nulis? Ahmad. Kalau yang kedua, siapa yang nulis? Nggak tahu. Nah, dalam bahasa Arab, diketahui itu bahasa Arabnya adalah diketahui, tidak diketahui, tidak diketahui. Bahasa Arabnya adalah maklum. Kalau diketahui itu maklum. Sudah maklum lah kita, sudah tahulah. Maklum. Sedangkan tidak diketahui itu majhul, nggak tahu. Majhul. Nah, inilah yang akan kita pelajari di pelajaran yang ke-8 ini. Jadi ada fiil itu yang dia disebut dengan fiil ma'lum, ada juga yang disebut dengan fiil majhul. Kita baca pelajaran yang ke-8, fiil ditinjau dari subjeknya atau pelaku. Ya, apabila ditinjau dari subjeknya atau pelakunya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu fiil mabni ma'lum, ya, yang paling penting ininya saja diingat, maklum. Kemudian yang kedua majhul. Tadi maklum diketahui, majhul nggak tahu. Nah, majhul itu siapa orang itu? Sudah maklum, sudah diketahui. Itu siapa orang itu? Majhul, nggak tahu siapa orang, asing. Kita mulai dari fiil ma'lum. Fiil ma'lum adalah fiil yang ada atau disebutkan pelakunya. Makanya tadi maklum, diketahui. Diketahui itu maknanya ada atau disebutkan pelakunya. Di dalam bahasa kita mungkin kata kerja seperti ini disebut dengan kata kerja aktif. Bentuk aktif. Jadi diketahui pelakunya. Dalam bahasa Arab namanya maklum. Diketahui, maklum diketahui. Contohnya di dalam Al-Quran misalnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah berbuat terhadap tentara bergajah?
Di sini ada kata fa'ala. Fa'ala itu artinya melakukan sesuatu, ya, melakukan sebuah pekerjaan, suatu. Dan di dalam konteks ayat ini kaitannya dengan tentara bergajah, yaitu dibinasakan tentara bergajah tersebut, dihancurkan, ditimpakan mereka batu dari neraka yang dibawa oleh burung. Siapa yang melakukan perbuatan tersebut terhadap tentara bergajah? Kita tahu, Rabbuka, Tuhanmu. Berarti di sini diketahui fa'ala ini ada pelakunya, yaitu Rabbuka. Maka fi'il fa'ala disebut dengan fi'il ma'lum, diketahui, ma'lum, atau kata kerjanya aktif. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua namanya adalah fi'il mabni majhul, yaitu fi'il yang tidak ada atau tidak disebutkan pelakunya. Seperti tadi, pelajaran itu telah ditulis, nasi itu telah dimakan, rumah itu telah dicuri misalnya. Rumah nggak bisa dicuri ya. Apa misalnya handphone itu telah dicuri dan lain sebagainya. Pokoknya dia bentuknya aktif, pasif, afwan. Maka ini disebut dengan majhul karena nggak tahu pelakunya. Dan tidak tahunya pelakunya atau tidak disebutkan lebih tepatnya, ini sebabnya banyak. Salah satunya karena memang tidak tahu. Misal kita punya roti, terus kemudian kita taruh di atas meja. Ada adik kita atau anak kita, kita keluar, kemudian kita pulang lagi, roti tersebut telah dimakan. Kita tanya sama anak ini, siapa yang makan? Kata dia, saya nggak tahu, roti telah dimakan, saya nggak tahu. Memang nggak tahu siapa yang makan. Ya, memang nggak tahu pelakunya. Dia jujur. Atau sebab yang kedua adalah karena telah diketahui. Telah diketahui. Karena semua orang tahu dan sebagai bentuk penghormatan tidak perlu disebut namanya karena semua orang tahu. Contohnya di sini. Ayat ini, wa khuliqal insanu dha'ifan. Diciptakan manusia bersifat lemah. Siapa yang menciptakan? Masa nggak tahu? Tahu, semua orang tahu. Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak disebutkan saja. Tidak disebutkan. Baik. Jadi ini fi'il ma'lum dan fi'il majhul namanya. Fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Nah, di dalam bahasa Indonesia untuk mengubah kata kerja dari aktif menjadi pasif ini dalam bahasa kita mungkin ada juga kaidahnya. Misalnya minum, kata kerjanya asalnya cuci, kata kerjanya kan. Kalau bentuk aktifnya gimana nih? Kalau minum ditambah imbuhan meminum. Kalau cuci mencuci, kan gitu. Kalau bentuk pasifnya diminum, dicuci. Berarti kan dalam bahasa kita, tapi penulisannya nggak pakai strip ya, langsung digabung. Maksudnya saya ingin tunjukkan berarti di sini adanya tambahan ini, imbuhan ya. Imbuhannya yang membedakan. Kalau imbuhannya itu menunjukkan aktif. Kalau di ini menunjukkan pasif. Ya, ini aktif, ini pasif. Ini dalam bahasa kita.
Di dalam bahasa Arab juga sama, ada rumusnya, ada caranya. Tapi karena bahasa Arab itu ada fiil madi dan fiil mudhari yang kemarin kita pelajari, maka di sini dipisah. Baik, kita lihat di sini. Cara mengubah fiil dari maklum menjadi majhul, ya, dari aktif menjadi pasif. Maklum itu aktif, majhul pasif. Yang pertama kita mulai dari fiil madi terlebih dahulu. Fiil madi itu rata-rata, ya, dia terdiri dari 3 huruf. Ada juga yang lebih. Caranya adalah dikasroh huruf sebelum terakhir. Misalnya kalau dia terdiri dari 3 huruf, berarti huruf keduanya, pokoknya huruf sebelum terakhir. Lalu kemudian di dhammah semua huruf yang berharokat. Yang berharokat itu bukan sukun sebelumnya. Contohnya kataba. Untuk menentukan kataba ini kan lihat kamus saja kita, ya. Kataba ini terdiri dari 3 huruf. 1 huruf kaf, kemudian ta, kemudian ba. Nah, dan dia 3 huruf. Kataba itu artinya menulis. Bagaimana caranya kita menjadikannya ditulis? Maka caranya adalah huruf terakhir sebelum terakhir di kasrah. Kalau huruf terakhirnya biarkan aja, karena ba fathah, ya ba biarkan. Kemudian huruf sebelumnya di dhammah, huruf yang berharokat sebelumnya berharokat. Karena di sini qadarullah yang sebelum huruf ta ini hanya 1 saja, yaitu kaf, ya berarti kafnya ini kita dhammah. Sehingga jadilah dia kutiba. Kataba kutiba, ditulis. Kataba itu artinya juga menetapkan. Kalau kutiba ditetapkan. Kataba juga bermakna mewajibkan. Kalau kutiba diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba, telah ditetapkan atau telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang wajibkan? Allah. Tapi dia bentuknya pasif. Bentuknya kutiba, yaitu telah ditetapkan. Ini caranya. Contoh yang kedua, ada kata kerja anzala. Anzala itu artinya menurunkan. Terdiri dari 4 huruf. Apa saja hurufnya? Huruf yang pertama ada hamzah, kemudian ada nun, kemudian ada zai, kemudian ada lam. Huruf terakhir biarkan apa adanya, kan gitu. Kemudian huruf sebelum terakhir di kasrah, huruf zai. Kemudian huruf sebelumnya di dhammah, tapi dengan catatan huruf yang berharokat selain sukun. Di sini anzala, nunnya berharokat atau tidak? Tidak, dia sukun. Jadi sukun itu tidak dianggap harokat, maka biarkan dia sukun. Berarti hanya 1 huruf yang berharokat sebelum zai ini, yaitu hamzah, ini di dhammah. Jadilah dia unzila. Unzila. Ada contoh yang lain, misalnya kita istakmala. Istakmala. Ini banyak hurufnya nih. Istakmala. Artinya adalah menggunakan. Menggunakan. Sekarang kita mau jadikan dia pasif, yaitu digunakan. Telah digunakan. Gimana caranya? Tetap kita tulis terlebih dahulu hurufnya lengkap.
huruf sebelum terakhir. Ini kan hurufnya ada berapa nih? Ada hamzah wasol namanya. Kemudian ada sin. Kemudian ada ta. Kemudian ada ain. Kemudian ada mim. Terakhir ada lam. Ada 5 ya. Dia huruf terakhirnya. Huruf terakhir biarkan maksudnya. La, tetap la. Huruf sebelum terakhirnya yaitu mim di kasroh. Kemudian huruf sebelumnya yang berharokat itu yang di dhammah. Hamzahnya ini dia berharokat atau tidak? Berharokat. Berarti kita taruh dia dhammah. Sinnya tidak berharokat karena sukun, biarkan sukun. Taknya berharokat, jadikan dhammah. Ainnya sukun, biarkan sukun. Sudah jadi ustu'mila. Tapi jarang ketemu kalau fiil-fiil yang 5 huruf ini. Fiil rata-rata 3 huruf. Ya misalnya ya, kita katakan adalah contohnya adalah apa lagi? Makan, minum. Kemudian apa lagi? Belajar. Kemudian apa lagi? Mengajar. Nanti akan saya ini kan banyak contohnya. Contoh yang lainnya misalnya kita ambil adalah membuka. Ya, membuka. Fataha. Berarti kalau dibuka futiha. Membuka fataha, dibuka futiha. Nah, itu caranya untuk fiil madi. Baik. Nanti kita latihan setelah ini. Kemudian yang kedua, fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu tandanya adalah selalu dia dimulai oleh salah satu dari 4 huruf, yaitu ya, dan ini yang paling banyak, atau ta, atau hamzah, atau nun ya. Nah, ini yang disebut dengan apa kemarin? Huruf mudhara'ah. Ini yang disebut dengan huruf tanda fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu selalu dia dimulai dengan salah satu dari 4 huruf ini, dan yang paling banyak adalah huruf ya. Huruf ya atau ta. Nah, kita lihat contohnya. Kita lihat rumusnya. Fi'il mudhari' itu caranya adalah di dhammah huruf pertama. Huruf pertama itu di dhammah. Di fathah huruf sebelum terakhir. Biarkan selain dari keduanya. Sudah, biarkan apa adanya. Contohnya yansuru artinya menolong. Yansuru artinya adalah menolong. Kita ingin jadikan ditolong. Maka caranya adalah huruf pertama di dhammah. Berarti huruf ya-nya ini. Huruf ya-nya ini diubah jadi dhammah. Kemudian huruf sebelum terakhirnya yaitu huruf shadnya di fathah. Lalu yang lainnya biarkan. Sudah. Kalau fi'il mudhari' hanya 2 ini saja. Satu di dhammah, kemudian yang kedua huruf sebelum terakhir di fathah. Jadi huruf pertama dan huruf sebelum terakhir itu aja. Sehingga jadilah dia yun soru, ditolong. Yun soru, ditolong. Contoh yang lainnya, yadribu artinya memukul. Kita ingin menjadikan dipukul. Huruf pertamanya, mana huruf pertamanya? Ya. Jadikan dia dhammah. Jadi yu. Kemudian huruf sebelum terakhirnya di sini ra. Kita jadikan dia dhammah, jadi fathah. Jadi ra. Ro.
sehingga jadilah dia yudrabu, dipukul. Dipukul, ya, dipukul. Jadi yadribu memukul, yudrabu dipukul. Nah, ini adalah caranya. Nanti kita latihan setelah ini, latihan banyak-banyak. Baik, kita lihat contohnya di dalam Al-Quran banyak, nanti kan kita lihat diantaranya tadi khuliqo. Ini asalnya dari kata kholaqo. Kholaqo itu artinya menciptakan. Kalau khuliqo diciptakan. Kalau di atasnya sebelumnya fa'ala melakukan, kalau fu'ila dilakukan. Fu'ila dilakukan dan seterusnya. Baik. Kita lanjut, selanjutnya adalah pelajaran yang ke-9 karena ini nanti saling berkaitan. Saling berkaitan. Jadi setelah selesai 2 pelajaran ini baru kita latihan banyak-banyak. Ya. Pelajaran yang ke-9 masih fi'il, yaitu fi'il ditinjau dari objeknya. Kalau tadi kan dari apa? Subjek, subjeknya. Ada namanya fi'il ma'lum, diketahui pelakunya. Ada namanya fi'il majhul, tidak diketahui. Kalau pelajaran yang ke-9 ini adalah fi'il ditinjau dari objeknya, maka dia juga terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama namanya lazim, yang kedua namanya muta'addi. Lazim, muta'addi. Lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Seperti contohnya di dalam Al-Quran itu khoroja. Banyak sebenarnya, kita ambil contohnya satu. Fakhoroja. Khoroja itu artinya keluar. Fakhoroja minha khaifan yataraqqab. Kalau kita mengatakan Zaid telah keluar. Keluar itu membutuhkan objek atau enggak, Pak? Maka jawabannya tidak. Keluar sama dengan berdiri, duduk, tidur. Enggak ada objeknya. Nah, sedangkan yang kedua namanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu artinya fi'il yang butuh objek. Seperti contohnya akhroja, yang artinya mengeluarkan. Apa bedanya keluar dengan mengeluarkan? Kalau keluar, Zaid keluar. Sudah, sempurna kan kalimatnya, kita paham. Oh, Zaid keluar. Tandanya dia sempurna, kita nggak bertanya lagi, sudah paham. Zaid telah keluar dari masjid. Kita paham, oh Zaid keluar. Tapi kalau Zaid telah mengeluarkan dari masjid, pasti kita bertanya-tanya, apa yang dikeluarkan oleh Zaid? Nah, menunjukkan bahwa mengeluarkan itu dia butuh objek. Harus apa yang dikeluarkan oleh Zaid? Dia masih bertanya-tanya kita. Ya, karena dia butuh objek. Nah, ini namanya fi'il muta'addi. Kalau dia butuh objek, menjalar dia muta'addi, ya, dia butuh objek. Sedangkan kalau lazim tidak butuh objek. Baik. Sekarang bagaimana cara membedakan antara fi'il lazim dengan fi'il muta'addi? Lazim tadi tidak butuh objek. Kalau muta'addi butuh objek. Cara membedakannya adalah satu, melihat wazan fiilnya. Wazan itu artinya adalah pola. Pola susunan huruf dari fiil yang bersangkutan. Dan ini nanti kalau sudah semakin belajar bahasa Arab jadi tahu ada pola-pola khusus yang menunjukkan fiil ini pasti butuh objek, fiil muta'addi dia. Ada juga pola-pola yang menunjukkan fiil ini lazim, gak butuh objek. Kalau begini polanya pasti dia gak butuh objek nih. Sekalipun dia
sekalipun kita tidak tahu terjemahannya. Nah, kemudian cara yang kedua, dan ini cara yang paling mudah untuk membedakan fi'il lazim dengan fi'il muta'addi adalah melihat artinya. Mengetahui artinya. Dari mana kita tahu artinya? Ya, lihat kamus. Nanti lihat kamus itu kita tahu, oh ini butuh objek, ini nggak butuh objek. Contohnya dalam bahasa kita, makan. Butuh objek atau tidak? Zaid makan. Makan apa kan gitu. Minum. Zaid minum. Minum apa? Nah. Kalau tidur, Zaid telah tidur. Butuh objek nggak? Nggak butuh objek. Kalau berlari, butuh objek nggak? Nggak butuh objek. Berjalan, nggak butuh objek. Berdiri, nggak butuh objek. Duduk, nggak butuh objek. Dan seterusnya. Dari terjemahan itu kita tahu dalam bahasa kita, oh ini nggak butuh objek nih. Oh kalau ini butuh objek. Nah demikian juga dalam bahasa Arab. Tinggal dilihat maknanya. Jadi ini cara yang paling mudah, yaitu melihat kamus. Nah, ini saja yang kita pelajari. Jadi yang pertama ada namanya fi'il, kalau ditinjau dari subjeknya ada namanya fi'il maklum, diketahui pelakunya. Sedangkan lawannya fi'il majhul, tidak diketahui pelakunya. Kemudian yang kedua ada fi'il lazim, namanya dia tidak butuh objek. Sedangkan yang kedua ada namanya fi'il muta'addi, dia butuh objek. Kita lihat di dalam ayat Allah berfirman, alladzi jama'a malan wa addadahu. Jama'a itu artinya adalah mengumpulkan. Kira-kira butuh objek apa enggak? Butuh. Maka jamaah ini muta'addi. Bapak Ibu, Bapak dan Ikhwah bisa tulis di sini ya, muta'addi dia. Muta'addi artinya mengumpulkan. Mengumpulkan berarti dia muta'addi. Dia butuh objek. Apa yang dia kumpulkan? Nih dia nih, malan, harta. Ya. Kemudian yang kedua, yaj'al. Yaj'al itu artinya adalah menjadikan. Menjadikan. Butuh objek atau enggak? Butuh. Apa yang dijadikan? Dan dijadikan apa kan gitu. Maka yaj'al ini juga muta'addi. Alam yaj'al kaidahum, ya. Allah, bukankah Allah telah menjadikan ya kaidahum, makar mereka, tipu daya mereka, fi tadlilin, sia-sia. Jadi yaj'al menjadikan muta'addi. Kemudian berikutnya ada fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan amalannya. Thaqulat artinya berat, menjadi berat. Butuh objek atau tidak? Tidak butuh objek. Bedakan antara berat dengan memberatkan. Beda. Memberatkan beda. Kalau memberatkan butuh objek, kalau berat saja dia nggak butuh objek. Jadi thaqulat ini lazim. Ini lazim. Kemudian berikutnya nasrah, melapangkan. Butuh objek atau tidak? Butuh, berarti dia muta'addi. Baik, kembali lagi tadi pembahasan kita di awal, yaitu ada fi'il ma'lum, ada fi'il majhul, kemudian di sini ada fi'il lazim muta'addi. Sudah, ini aja istilahnya yang kita berkenalan. Dan namanya fi'il ma'lum, majhul, lazim muta'addi. Sudah, itu aja. Tadi kita sebutkan bahwa fi'il yang ma'lum aktif bisa diubah menjadi fi'il majhul, yaitu pasif dengan rumusnya. Tapi ada tapinya. Fi'il-fi'il yang bisa diubah dari aktif menjadi pasif rata-rata adalah fi'il muta'addi.
fiil-fiil yang membutuhkan objek. Fiil-fiil yang membutuhkan objek. Kalau fiil yang tidak butuh objek, itu dia tidak dijadikan kata kerja pasif atau aneh. Meskipun dalam beberapa kondisi terjadi. Dalam bahasa kita juga sama. Misal, kalau kita bilang tadi meminum atau minum, bisa nggak dijadikan pasif? Bisa, diminum, dimakan, dicuci, dibuka, dipukul, kan gitu ya. Tapi kalau berdiri, bisa nggak dijadikan pasif? Tidur, bisa nggak dijadikan pasif? Ya, duduk misalnya, duduk. Bedakan antara duduk dengan mendudukkan. Beda. Kalau duduk, diduduk nggak ada. Tapi kalau mendudukkan, diduduki itu ada. Jadi ini beda. Sama dengan yang tadi, keluar dengan mengeluarkan. Turun dengan menurunkan, itu beda. Kalau turun, Zaid turun dari lantai 2, turun. Dia lazim, nggak butuh objek. Jadi nggak bisa dijadikan pasif. Baik, sekarang kita latihan. Insya Allah semuanya dapat giliran. Kita punya beberapa. Ini ada beberapa fiil. Yang pertama ada fiil madi dan mudhari. Fiil madi dan mudhari. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama di sini ada fiilnya, fiil bentuk maklum ya. Ini maklum semuanya diketahui. Ada kataba yaktubu, artinya menulis. Ini lazim atau muta'addi? Menulis itu lazim atau muta'addi, Bapak-bapak? Menulis. Menulis apa gitu ya? Ada banyak kemungkinan, menulis surat kah, atau menulis apa? Menulis pelajaran, atau menulis dan lain sebagainya. Berarti dia, kita checklist, dia ini adalah muta'addi, bukan lazim. Ya, bukan lazim, lazim bukan, dia muta'addi. Ya. Kemudian bagaimana bentuk majhulnya, bentuk pasifnya? Ini bentuk aktif di sini. Ini pasifnya. Kalau fi'il madinya dari kataba jadi kutiba. Kalau mudhari'nya dari yaktubu menjadi yuktabu. Nah, sekarang kita mulai latihan dari mana nih, Pak? Nah, siapa yang berani dulu aja? Nomor 2. Nasoro yansuru, artinya menolong. Lazim atau muta'addi? Siapa nih? Jangan rame-rame, Pak. Jangan keroyokan. Satu-satu. Oh, Pak ini. Silakan, Pak. Pak Teguh. Muta'addi ya, yakin, Pak ya? Muta'addi. Lazim bukan, dia muta'addi. Nasoro yansuru artinya menolong. Kalau kita mau jadikan ditolong jadinya apa? Yunsoru. Kemudian yunsoru itu untuk fi'il mudhari'nya yang ini. Nah, boleh lihat buku. Jadi apa tadi? Pasti belakangnya tetap ro kan? Nah. Di kasroh huruf sebelum terakhir. Kemudian di domah. Jadinya apa? Nusiro. Nusiro artinya telah ditolong. Yunsoru. Baik, selanjutnya yang berikutnya fataha. Fataha artinya membuka. Nah, siapa yang berani nih? Kita tentukan dulu. Silakan Pak. Pak belakang. Muta'addi atau lazim? Muta'addi.
yang membuka. Berarti dia bukan ini ya, lazim bukan. Kalau kita ingin jadikan dibuka, futiha, benar. Futiha. Kalau yang mudhoreknya yuftahu. Yuftahu. Kemudian berikutnya ada jalasa yajlisu, artinya duduk. Lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Lazim. Nah, dia lazim. Berarti nggak ada yang diduduk, nggak ada. Makanya nggak ada. Kita kosongkan di sini. Jadi nggak ada bentuk pasifnya, nggak ada. Ya. Selanjutnya adalah qara'a yaqra'u. Siapa yang berani? Nah, silakan Mas Wahid. Qara'a yaqra'u artinya membaca. Lazim atau muta'addi? Muta'addi. Muta'addi. Kalau dia dijadikan pasif, qara'a jadi apa? Quri'a. Quri'a. Artinya telah dibaca. Kalau qara'a telah membaca. Kalau quri'a telah dibaca. Kalau mudhoreknya? Mudhoreknya apa? Yukra'u. Yukra'u. Jadi dia huruf terakhirnya di fathah, kemudian huruf pertamanya di dhamma, selainnya biarkan ya, asalnya kan tadi yaqra'u ya, qafnya sukun, kemudian hamzah terakhirnya dhamma, biarkan jadinya yukra'u. Selanjutnya kharaja yakhruju, artinya keluar. Lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Keluar. Berarti dia lazim, bukan muta'addi ya, dia lazim. Berarti enggak ada, ininya enggak ada. Kemudian dakhala yadkhulu, artinya masuk. Lazim atau muta'addi? Lazim ya. Baik. Ini dia lazim, bukan muta'addi. Baik, kita mulai. Selanjutnya sami'a. Siapa yang berani? Mas Roni, silakan. Ini lazim atau muta'addi? Muta'addi. Kenapa kok Mas Roni bilang ini muta'addi? Muta'addi berarti ya, muta'addi. Kenapa? Karena harus ada yang didengar. Zaid mendengar. Mendengar apa? Mendengar suara. Suara siapa? Kan masih banyak kemungkinannya. Berarti dia membutuhkan objek. Nah, bisa dijadikan pasif? Bisa. Coba kita jadikan pasif. Silakan Mas Roni. Sami'a jadi sumi'a. Sami'a sumi'a. Kemudian yasma'u jadi yusma'u. Yusma'u artinya adalah telah didengar. Yusma'. Sumi'a yusma'u. Baik, berikutnya adalah dhahaba yadhhabu. Artinya pergi. Dhahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Butuh objek atau tidak? Tidak butuh objek, dia lazim. Dia lazim. Karena enggak ada yang dibutuhkan objek, enggak ada. Sehingga enggak ada pasifnya. Kemudian berikutnya ada akala yakulu, artinya makan. Nah, siapa nih yang berani? Atau kita absen dulu lah, tadi lupa absennya. Berapa orang yang hadir? Baik, Abdullah Syafiq belum hadir ya. Pak Arioni, Pak Arioni belum. Pak Basuki, Pak Basuki hadir. Nah, kita coba Pak Basuki nih. Pak Basuki coba kita akala yakulu, artinya makan. Dia butuh objek atau tidak?
butuh. Berarti dia namanya apa istilahnya? Muta'addi. Jadi dia bukan lazim, dia muta'addi. Kalau akala ini artinya memakan. Kalau dimakan gimana tadi caranya? Ya, Pak Basuki. Tadi la-nya tetap la kan, biarkan. Huruf terakhirnya biarkan, gak diganggu gugat. Pertama apa? Di kasroh, huruf sebelum terakhir kafnya ini di kasroh. Kemudian huruf sebelumnya di dhammah. Jadinya apa? Ukila. Ukila artinya dimakan, telah dimakan. Ukila. Sekarang kita coba yang mudhoreknya. Tadi kan yakulu ya, yakulu. Ini artinya memakan. Kalau dimakan gimana caranya? Caranya yang terakhir biarkan kan gitu ya. Tetap lu kan. Apa rumusnya tadi? Rumusnya huruf pertama di dhammah. Huruf sebelum terakhir di kasroh. Di kasroh di fathah. Di fathah. Lalu yang lainnya biarkan. Hamzahnya kan tadi sukun. Jadinya apa? Yukalu, yukal. Yukal. Misalnya kalau kita mau tanya, ini bisa dimakan nggak? Atau orang Arab tanya ke kita, ini bisa dimakan nggak? Hal hadza yukal, ini bisa dimakan nggak? Hal hadza yukal, ini apakah bisa dimakan? Yukal. Baik. Jadi misal kita ke Arab, tanyanya gitu. Ini bisa dimakan nggak? Jangan-jangan nanti pembersih kamar mandi. Dia tanya, hal hadza yukal? Ini makanan apa bukan? Baik, ini caranya. Selanjutnya adalah allama yu'allimu. Allama yu'allimu artinya adalah mengajarkan. Apakah dia lazim atau muta'addi? Oh jelas muta'addi. Mengajarkan apa? Banyak kan diajarkan. Ngajar bahasa Arab, ngajar Quran, ngajar cara memasak, banyak. Jadi mengajarkan ini dia adalah muta'addi. Dia muta'addi. Bukan lazim ya. Bagaimana cara kita menjadikan dia pasif? Nah, kita harus ulik dulu dia. Allama ini kita berapa huruf allama ini kira-kira? Allama ini berapa huruf? Kita buka dia pertama dia ada huruf ain, harokatnya fathah. Kemudian ada tasdid. Lam tasdid itu artinya apa? Artinya hurufnya ganda. Lamnya ada 2. Yang mana lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat fathah. Baru yang terakhir ada mim harokatnya fathah. Kan gitu kan? Allama tulisan lainnya kan begini nih. Allama tulisannya kalau nggak ada tasydidnya kan begini dia. Al-lama. Makanya setiap tasydid itu harus dibacanya 2. Al-lama. Makanya kalau belajar tahsin, kalau kita wakaf, terus huruf terakhirnya sukun, gimana cara membacanya? Misalnya, contohnya tabbat yada abi lahabiu wa tabb. Tabb. Gimana caranya? Kan tabba. Kan gitu ya? Ini asalnya adalah ta. Ba-nya ada 2. Ta. Kemudian ba. Kalau kita baca kan dia wakaf ya. Yang huruf terakhirnya jadi sukun. Berarti ada 2 sukun di sini ba-nya. Makanya harus dibacanya ditahan. Watab. Watab. Bukan watabe. Kalau watabe
itu dia hanya satu huruf aja kita baca, satu hurufnya hilang, makanya salah. Maka kemudian demikian juga dengan hakko, misalnya hak ya, hakun misalnya ya, hakun ya. Ini asalnya adalah hak, kemudian qaf pertama sukun, kemudian qaf yang kedua berharokat. Ketika diwakafkan ini jadi sukun juga, makanya ada dua, harus ditahan hakko. Jadi nggak boleh langsung hakko, karena ada dua dia. Nah demikian juga dengan kita kembali ke allama. Baik, allama ini dia ada 4 huruf dan caranya tadi huruf yang mana saja. Kalau fiil madi itu yang apa namanya yang sukun biarkan, yang sukun biarkan, huruf terakhir biarkan, tinggal yang ini kita hapus harokatnya. Lalu bagaimana rumusnya? Huruf terakhir di kasroh, huruf sebelum terakhir di kasroh, kemudian sebelumnya di dhammah. Jadinya apa? Lima. Jadi tinggal kita ubah ini lima. Itu artinya diajarkan. Lima. Lima artinya diajarkan. Demikian juga ketika dia fiil mudhari, allama yu'allimu, Kalau kita pisahkan, ada ya, kemudian ada ain, kemudian ada lamnya dua, yang pertama sukun, kemudian yang kedua kasroh, kemudian ada terakhir mimnya dhammah, kan begitu ya, yu'allimu. Gimana caranya tadi jadikan pasif? Coba kita lihat bukunya. Huruf yang mana jadi patokan? Huruf pertama sama sebelum akhir. Huruf pertamanya dijadikan dhammah. Lah di sini sudah dhammah, ya biarkan. Kalau udah dhammah ya dhammah, biarkan dhammah. Kemudian huruf sebelum terakhirnya di fathah. Nah, ini diganti jadi fathah. Kemudian yang lainnya jadi biarkan. Jadilah dia yu'allamu. Yu'allamu artinya diajarkan. Yu'allamu. Nah, jadi allama yu'allimu yang tadi, allama yu'allimu yang tadi artinya mengajarkan. Kalau ulima yu'allamu artinya diajarkan. Nah, sama juga dengan berikutnya yaitu kabbaro yukabbiru. Siapa yang berani nih? Coba. Kabbaro yukabbiru artinya membesarkan. Kabbaro yukabbiru artinya membesarkan. Kalau dibesarkan. Siapa yang berani? Ya. Siapa yang berani? Ada yang berani? Sama tadi dengan allama yu'allimu ini. Kita tulis di sini kabbaro. Berarti terdiri dari ka, kemudian ba, kemudian ba-nya sukun pertama, kemudian ba, kemudian ro. Taib. Siapa yang berani? Nah, silakan Pak Firman, Pak. Ya, Pak Firman kah? Ya, Pak Firman. Jadi apa, Pak? Nah, gimana rumusnya tadi, Pak? Huruf terakhir biarkan. Kalau ini biarkan, Pak. Biarkan ya. Kalau yang sukun biarkan. Tinggal berarti yang ini ya. Yang ini yang pertama sama yang sebelum terakhir. Sebelum terakhir diapakan, Pak? Di kasroh. Terus kemudian kafnya kita apakan nih? Di dhammah.
Jadinya apa? Kubbiro. Nah, jadinya kubbiro. Kubbiro artinya dibesarkan. Dibesarkan. Kalau fi'il mudhari'nya yukabbiru. 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 Berarti terdiri dari ya, yu, kemudian ka, kemudian ba yang pertama sukun, ba yang kedua kasrah, lalu ada ro yang terakhir dhammah. Yukabbiru. Kita ingin jadikan dia pasif. Caranya apa? Yang pertama di dhammah, memang sudah dhammah. Yang kedua sebelum terakhir di fathah. Jadilah dia yukabbaru. Yukabbaru. Yukabbaru artinya dibesarkan. Sudah selesai. Baik. Kita lihat contoh yang berikutnya. Safaro yusafiru. Safaro yusafiru, bepergian. Lazim atau muta'addi? Lazim, sama orang pergi, orang safar. Orang safar berarti dia adalah lazim, bukan muta'addi. Kalau yang di atas tadi yukabbiru, dia muta'addi. Kemudian berikutnya ada nazzala yunazzilu. Ini sama dengan yang tadi, ini temannya. Berarti jadi apa dia nih? Nuzzila, nuzzila, yunazzalu. Nuzzila itu artinya diturunkan, banyak di dalam Quran. Nuzzila, yunazzalu. Berikutnya adalah akroma yukrimu, memuliakan. Akroma yukrimu. Dia lazim atau muta'addi? Muta'addi, ya. Bagaimana kalau kita mau jadikan dia dimuliakan? Akroma jadi, nah ini dia, maka akan menjadi ukrima. Ukrima, dimuliakan. Kalau mudhari'nya yukramu, yukramu, dimuliakan. Sudah. Kemudian berikutnya adkhala yudkhilu, memasukkan. Nah, ini beda dengan dakhala yang atas. Kalau yang atas dakhala, kalau ini adkhala, memasukkan. Dia butuh enggak? Butuh objek apa tidak? Butuh. Dia muta'addi. Adkhala, memasukkan. Kalau dimasukkan jadinya udkhila, dimasukkan. Kemudian untuk mudhari'nya yudkhalu. Kemudian berikutnya akhraja. Ini paling sering juga keluar. Akhraja yukhriju, yang artinya mengeluarkan. Kalau dikeluarkan ukhrija, yukhraju, dikeluarkan. Ya. Ukhrijat linnas kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dikeluarkan. Ukhrija. Kemudian mengguncangkan, zalzala itu artinya mengguncangkan. Nah, gimana kalau kita ubah jadinya diguncang? Zulzila, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan seguncang-guncangnya. Zulzila asalnya zalzala. Zalzala artinya mengguncangkan, zulzila diguncangkan. Waswasa artinya memberikan waswas, membisikkan. Kalau diberi waswas atau dibisikkan, wuswisa. Kalau ini tadi zulzila, wuswisa.
Kemudian ini untuk fiil mudhari'nya yuzalzilu jadinya apa? Yuzalzalu. Yuwaswisu yuwas yu ah, yu yuwas tinggal jadikan fathah. Yuwas wasu. Demikian. Baik, jadi setidaknya kita sudah tahu intinya adalah fiil itu kemarin ada namanya fiil madi, mudhari', amar. Ingat-ingat Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, fiil madi itu dia kaitannya waktu lampau. Kalau mudhari' apa? Sekarang akan datang. Kalau amar perintah. Nah, sekarang tambah lagi ada fiil namanya ma'lum, ada fiil majhul. Apa itu fiil ma'lum? Yang diketahui pelakunya atau fiil aktif ya, kata kerja aktif. Kalau majhul kata kerja pasif ya, tidak diketahui. Lalu ada lagi namanya fiil lazim, fiil mutaaddi. Kalau lazim fiil yang membutuhkan objek, kalau mutaaddi tidak butuh objek. Baik, demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak-bapak dan ikhwah yang ada pertanyaan, kita soal jawab. Silakan. 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 Yang mana? Makan mutaaddi. Makan, memakan ya sama ya. Minum, meminum, dia mutaaddi. Tadi saya lupa mungkin itu jamnya ya. Ya. Baik. Memakan. Silakan Pak Teguh. Bagaimana Pak? Tetap harus tahu artinya. Untuk itu cara yang paling mudahnya. Atau lebih paling mudahnya tahu artinya. Nah, nanti kalau sudah belajar, ada namanya belajar sorof, itu nanti ada pola tertentunya. Jadi ada kata kerja itu nanti polanya tersusun di pola ini. Oh, ini dia pasti mutaaddi. Sekalipun kita nggak tahu artinya. Hah? Ya, sebagian nanti baku. Jadi ada rumusnya nantinya. Tapi itu nanti bagi yang sudah lama belajar. Tapi bagi kita pemula, ya paling kita lihat kamus. Dan di kamus itu sudah dijelaskan. Ini mutaaddi atau lazimnya. Mutaaddi atau lazim. Ya. Jadi itu yang paling murah, Pak. Lihat kamus. Silakan pertanyaan yang lain. Baik, Pak Basuki, Pak Bayu. Pak Bayu hadir. Pak Dedi. Pak Dedi hadir. Mas Dani hadir. Pak Fauzan hadir. Pak Firman. Pak Firman ya. Pak Firman, oh Ustadz Firman katanya, Ustadz Firman. Mas Fuad nggak hadir ya? Kemudian Pak Herman. Pak Herman nggak hadir. Igo juga nggak hadir. Pak Iwan hadir. Pak Marsono hadir. Pak Mariono hadir. Muhammad, Mas Muhid hadir. Karena lu nggak hadir ya. Pak Nusi nggak hadir. Mas Roni hadir. Pak Siman hadir. Pak Surono nggak hadir. Pak Teguh hadir. Pak Teguh ada 2 ya. Pak Teguh 1, Pak Teguh 2 hadir. Pak Triyono hadir. Pak Yopi hadir ya. Pak Yopi. Oh ya, Pak Yopi hadir. Zibran. Pak Aristo. Pak Aristio. Apa namanya? Pak Aristio. Kemudian Pak Aldi. Pak Aldi hadir. Kemudian ada Gama, Diki, Saki. Nah,
Oh, belum masih masukkan ya, Pak ya? Siapa namanya, Bapak? Pak apa, Pak? Pak Hendy ya? Oh, pekan lalu juga sudah ya? Aduh, lupa saya, Pak. Baik, Pak, nanti saya masukkan. Ini kenapa nggak bisa dia? Baik, Pak, nanti saya masukkan insya Allah. Baik, kalau demikian kita coba latihan ujian kecil-kecilan. Saya kirimkan linknya ke Kang Roni ya. Mana Kang Roni? Ini ujian yang ke-5, pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima. Hah? Ya. Eh. Oh, bisa, bisa. Masih bisa dikerjakan. Ya, masih bisa. Bagi bapak-bapak yang kelewat dari yang kemarin masih bisa, sekarang juga bisa. Coba lihat dulu bukunya sambil kita belum ujian. Yang penting adalah istilah-istilahnya, istilah-istilahnya, bentuk-bentuknya. Baik, saya kirimkan ke Kang Roni. Ya. Jangan ragu untuk bertanya kalau belum jelas apa namanya soalnya. Soalnya kalau belum jelas jangan ragu bertanya. Wah, sudah ada 2 orang, dua-duanya 10 ini ya. Iya, benar.
Berarti 2 menit ngerjakannya ya. Nggak lama. Langsung dapat nilai sempurna. Ada 3 orang, 10. Tadi kita ada berapa orang? Coba kita hitung. 1. Kita ada 18 orang, 19 ya. Yang sudah selesai baru 3 orang. Nilainya 10 tiga-tiganya. 4 orang juga 10. Tujuh orang, baru 7 orang. Empat belas orang, tadi kita 19 orang, 5 lagi. Oke, baru kita bahas soalnya. 15, 16, yang dapat poin 10, 7 orang.
Pak Iwan bisa salah tuh kayaknya nih. Baik, 3 orang lagi kita bahas soalnya. Semuanya bisa kan Pak? Maksudnya ada handphonenya, ada ininya? Atau ada yang enggak? Pak Usuki udah ada, alhamdulillah. Baik, 3 orang lagi. Tujuh belas, 2 orang lagi. Setelah itu kita periksa. Kita bahas soalnya. Yang belum siapa berarti? Ada 2 orang. Error. Oh, belum bisa juga? Hah? Oh, email. Oh ya ya ya, baik. Baik, kita coba lihat di sini di mana yang paling banyak salahnya. Eh, eh, Pertanyaan yang pertama, fiil yang diketahui pelakunya atau fiil aktif disebut fiil. Ini 15 orang betul, nah, 2 yang salah. Dia jawab lazim dan majhul. Yang diketahui berarti maklum, aktif ya. Kemudian fiil yang tidak diketahui pelakunya atau pasif disebut. Nah, ini 15 juga menjawabnya benar. Hanya 2 yang salah. Fiil yang membutuhkan objek disebut fiil. Nah, 15 benar nih. Muta'addi. Ada 2 orang yang jawab lazim. Kemudian fiil yang tidak membutuhkan objek. Berarti ini yang 2 ini kebalik ini. Kebalik ya. Muta'addi lazim, muta'addi lazim. Jadi salah di nomor 3, nomor 4-nya salah. Kemudian nomor 5, fiil futiha dibuka adalah contoh fiil maklum atau majhul. Majhul dibuka pasif. Kemudian fiil yaghsilu. Yaghsilu artinya mencuci maklum. Ini 2, kalau ini 4 tadi ya salahnya. Baik, kemudian fiil yashrabu meminum adalah contoh fiil. Ini 16 jawabnya benar, hanya 1 yang salah di sini. Baik, kemudian berikutnya koma yang artinya berdiri adalah contoh fiil lazim, ini benar, 1 orang yang salah sini. Kemudian cara membedakan fiil yang butuh objek dengan tidak butuh adalah dengan cara melihat pola susunan huruf, melihat kamus, semuanya benar. Nah, ini sudah ada 4 orang yang salah. Harusnya semuanya benar. Jadi bisa melihat pola susunan hurufnya. Nanti kalau kita sudah belajar namanya sorof, itu dengan melihatnya, meskipun kita nggak tahu artinya, kita bisa memperkirakan ini lazim atau muta'addi. Kemudian yang terakhir ini benar semua. Jadi soal yang paling mudah, soal yang nomor 10. Untuk mengubah kata kerja aktif ke kata kerja pasif lalu dengan menggunakan rumus khusus, ini benar. Wallahu taala alam bisawab. Ini nilainya alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas sore ini. Intinya kesimpulannya kita hanya berkenalan dengan fiil.
Fi'il itu kata kerja, ada kata kerja masa lampau, itu disebut muta'addi. Kalau fi'il kata kerjanya sekarang, mudhari' namanya. Kalau perintah, amar namanya. Nah, kalau dia fi'ilnya itu dia diketahui pelakunya atau bahasa kitanya aktif disebut ma'lum. Kalau pasif majhul. Kemudian kalau dia tidak butuh objek namanya lazim, butuh objek namanya muta'addi. Jadi intinya kita pernah mendengar istilah-istilah tersebut. Insyaallah nanti mudah kita lebih belajarnya. Wallahu taala alam bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.